warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama saya mohon diizinkan minta maaf. Saya ingin menggunakan bahasa Melayu saja. Apalagi bahasa Melayu sudah ditetapkan jadi bahasa internasional oleh UNESCO. Walaupun istilah yang dipakai bahasa Indonesia, tapi sama aja, bahasa Indonesia Melayu juga. Melayu Malaysia, Melayu Brunei, Melayu Indonesia, kan Melayu semua, termasuk Kamboja. Jadi tidak usah terpaku pada istilah. Kita sudah saatnya mempromosikan bahasa kita dalam rangka promosi pusat baru peradaban dunia dan khususnya dunia Islam. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sudah mendengar tadi speech luar biasa dari para pembicara sebelumnya, apalagi dari Al-Mukarram, guru kita semua, Profesor Hasan Bakar dan juga Profesor Muhammad Nur Manuti tadi. Isinya luar biasa, dan beliau-beliau berdua ini di Indonesia itu menjadi tokoh-tokoh yang pikiran-pikirannya banyak menjadi bahan inspiring di antara para aktivis di Indonesia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kawasan Asia Tenggara kita ini, kita sebut Nusantara, ini punya sejarah panjang sekali. Cuma sayang kita kurang meneliti dan menyadarinya. Begitu. Nah, sekarang sudah semakin banyak penelitian-penelitian baru, misalnya Bujang Bele. Itu baru tahu kita. Sesudah diteliti, ternyata lebih tua dari Angkor Wat dan lebih luas. Dan ini kan baru tahu. Dan di Indonesia juga banyak seperti ini, temuan-temuan baru seperti misalnya Muaro Jambi. Masya Allah, itu lebih luas dan lebih duluan dari Borobudur. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, dulu ini pernah menjadi pusat peradaban di zaman dulu, di zaman ketika mayoritas penduduk negeri kita ini beragama Buddhis, dan bahkan sebelumnya juga Hindu. Kalau di Indonesia, saya ini orang Sumatera, saya orang Palembang. Sayang sejarah Sumatera itu kurang dieksplorasi. Maka sejarah di Indonesia itu selalu bicara Majapahit terus. Majapahit itu adalah kerajaan besar di Pulau Jawa, dan itu berbahasa Jawa. Tapi kalau Sriwijaya bahasa Melayu, saudara-saudara. Prasasti-prasasti yang ditemukan di Kedukan Bukit bahasa Melayu, cuma aksaranya Palawa, aksara rencong. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita ini kurang mengeksplorasi warisan budaya luhur kita. Bahkan selama 2-3 tahun terakhir ini muncul ya gegap gempita di Indonesia mengenai ditemukannya Gunung Padang di Jawa Barat, West Jawa. Gunung Padang itu maknanya bersinar. Ya, mirip seperti Jabal Nur di Mekah. Gunung Padang. Gunung Padang itu sudah diteliti sekurang-kurangnya itu 500 tahun sebelum Masehi. Dan itu seperti step piramid. Jadi kalau piramid di Mesir itu lancip itu, kalau ini ada unggah. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita teliti banyak sekali. Saya bukan ahli sejarah, tapi saya suka membaca gitu. Ada temuan baru ini dulu, folk religions di mana? Di Jawa, di Kalimantan,
di Sulawesi. Itu dianggap aliran kepercayaan yang kalau di KTP di Indonesia disebut orang Hindu. Ternyata sesudah diteliti, ternyata mereka itu tidak ada hubungan dengan orang Hindu. Ajaran agama asli Jawa kuno, Sulawesi kuno, dan Kalimantan kuno itu bukan Hindu. Mereka punya agama sendiri yang monoteis. Nah, ini yang menarik. Padahal di zaman Belanda dulu para antropolog menyebutnya dinamisme, animisme. Nah, betul itu. Jadi saudara-saudara, tradisi agama nenek moyang kita sudah monoteis, tauhid, cuma ekspresi keberagamannya beda. Nah, jadi kalau kita teliti banyak sekali yang bisa dipakai untuk menerangkan nenek moyang kita dulu yang hidup di Nusantara ini, di wilayah Nusantara ini ya punya sejarah sangat panjang. Apalagi saudara-saudara, ada dua buku yang saya ingin perkenalkan pada saudara-saudara yang terjemahan versi Indonesianya saya yang pelopori dan saya kasih pengantar. Satu diantaranya Eden in the East, surga di timur. Nah, itu saya kasih pengantar tuh, tahun 1999, tulisan Oppenheimer. Satu lagi Atlantis, the Lost Continent Finally Found. Nah, itu 2005. Ini seorang geolog Brazil namanya Arisius Santos. Dua buku ini meneliti batu-batu dan meneliti gunung-gunung yang kesimpulannya 11.000 tahun yang lalu kawasan Nusantara ini satu benua disebut Sundaland. Ini satu benua besar, cuma di atasnya banyak volcano, gunung berapi, dan di bawahnya banyak patahan, lobang-lobang, karena ini khatulistiwa, putar, global, berputar. Sehingga begitu meledak di atas gunung berapinya, sungai yang tadinya antara Pulau Sumatera dengan Jawa, Sumatera, Jawa dengan Kalimantan, berubah jadi laut. Maka kalau kita lihat dari atas langit, satu-satunya kawasan di dunia yang warna lautnya biru muda itu adalah kita ini, Nusantara ini. Tanda bahwa lautnya dangkal. Dan jadi zaman dulu masuk akal bahwa ini dulu adalah sebuah benua. Wallahu alam, jangan-jangan Nabi Nuh itu dulu di sini dulu, di Kuala Lumpur ini. Wallahu alam, kita tidak tahu. Ini kita serahkan pada penelitian berkelanjutan ke depan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, kita boleh mencatat bahwa peradaban bangsa-bangsa Melayu kita ini, Melayu kuno ini, sudah tua sekali. Nah, maka jikalau ke depan kita membayangkan ini menjadi pusat baru peradaban dunia, ya masuk akal gitu loh. Cuma sadar atau tidak kita ini, karena budaya kita kayu, maka artefak-artefak bangunan-bangunan kuno pada hilang, hancur. Beda dengan orang Eropa, batu. Kalau kita pergi ke Roma situ masih ada peninggalan-peninggalan 2-3 ribu tahun yang lalu. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita punya tekad gitu lah ya untuk melakukan kajian-kajian peradaban. Apalagi yang tadi dibicarakan perkembangan zaman sekarang ini ya, kita ini sedang menghadapi ancaman perubahan dahsyat, Big Bang change in human history. Kalau mau dilihat dari pengertian pada pertengahan abad ke-20 yang lalu terjadi Big Bang change dalam tata ekonomi sosial politik dunia dengan berujungnya terjadinya Perang Dunia Kedua. Jangan-jangan menuju pertengahan abad ke-21 ini, jangan-jangan terjadi lagi Big Bang change in the world. Maka ini harus diantisipasi. Tanda-tandanya banyak Bapak Ibu sekalian. Sudah sejak tahun 80-an Huntington kan menulis buku Clash of Civilization. Banyak ragam civilization di dunia
yang pada akhirnya tesisnya adalah yang namanya konflik-konflik dunia itu akan sangat dipengaruhi oleh aspek kebudayaan dan agama. Ini menurut tesisnya Huntington. Maka dia membayangkan ada clash of civilization. Nah, di antaranya yang dia sebut di dalam bukunya itu, Barat akan menghadapi ya tantangan baru. Ada kebudayaan Asia Timur, kemudian ada Islam khusus. Clash of civilization itu. Nah, Bapak Ibu, sekarang muncul gejala yang kedua, digambarkan oleh ya Graham Allison sebagai Thucydides trap. Bangsa-bangsa Barat sekarang sedang menghadapi Thucydides trap, perangkap Thucydides. Yang Thucydides itu penulis Yunani kuno, penulis sejarah yang menggambarkan mengapa Sparta dan Athena perang. Why? Karena Sparta itu adalah kerajaan yang dominan pengaruhnya dalam sejarah Yunani, sampai muncul Athena, banyak filosof, banyak intelektual, ini jadi kekuatan baru. Maka penguasa lama tidak siap menghadapi munculnya kekuatan baru, maka terjadi perang. Maka sekarang Graham Allison menggambarkan ini kekuatan China muncul dahsyat sekali. Dunia Barat tidak siap menghadapinya, maka ada ancaman perang antar peradaban, bukan hanya clash tapi juga perang. Nah, disinilah dunia Islam bisa menjadi penengah. Potensinya besar bagi dunia Islam, apalagi Bapak Ibu saudara-saudara, kita lihat hubungan Islam dan dunia Barat sekarang. Semua negara Barat sekarang benci dan tidak suka kepada Islam. Itulah Islamofobia. Puncaknya adalah PBB harus membuat resolusi yang namanya resolusi Declaration of Combating Islamofobia. Mulai tanggal 15 Maret 2023 itu diperingati setiap tahun. Why? Karena hampir semua negara benci kepada Islam. Di semua negara Barat itu Islam dibenci. Why? Masalahnya kalau diteliti, pertama karena banyak imigran dari negeri-negeri Muslim. Kedua, banyak orang yang mu'alaf. Jumlah yang murtadin dibandingkan dengan mu'alaf jauh lebih banyak mu'alaf. Tunggu lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, Islam berkembang cepat sekali. Nah, yang paling gawat adalah dirasakan oleh orang Barat, birth rate. Dunia Islam itu cepat sekali, yang lain turun. Ateism terus meningkat. Maka kata PEW Research Center diramalkan paling telat 2070 umat Islam sudah surpassing jumlah orang Kristen, Ortodoks dan Katolik. Maka saudara-saudara sekalian, ini akan membuat landscape yang berubah. Nah, sekarang ya, ini peluang bagi dunia Islam. Tapi sekarang dari mana itu inisiatif untuk menggerakkan kebangkitan peradaban Islam ini? Kalau menurut hitungan kita sejarah gitu ya, semua bangsa-bangsa Muslim sudah berperan menyumbang bagi kemajuan Islam di sepanjang sejarah. Pertama bangsa Arab, kedua bangsa Persia, ketiga bangsa Swahili di Afrika, sampai satu kali sebelum datang kolonisasi dari Eropa Afrika itu disebut sebagai the continent of Islam. Nah, itu. Jadi cepat sekali Islam berkembang sampai ke Andalusia. Begitu juga bangsa ketiga, bangsa Persia, bangsa Turki, peranannya luar biasa sampai ke Eropa. Dan terakhir bangsa India. Bapak Ibu saudara-saudara, bangsa India itu meskipun mayoritas Hindu, tapi 330 tahun
dipimpin oleh Mughal Empire, orang Islam, 330 tahun, sehingga mereka peninggalannya Taj Mahal. Beda dengan Indonesia, mayoritas Muslim peninggalannya adalah Borobudur, itu peninggalan Sriwijaya Buddhis. Itu sekarang jadi simbol pariwisata, turisme Indonesia itu simbolnya Borobudur, peninggalan Buddha. Kalau orang India, simbol turismenya adalah peninggalan Islam. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita belajar dari situ, tinggal satu lagi bangsa besar Muslim yang belum banyak menyumbang bagi kemajuan Islam. Nah, itulah bangsa Muslim Melayu. Islam datang ke Indonesia, ke tanah apa kita ini, Semenanjung sampai ke Sumatera, Jawa, itu sejak zamannya Khalifah Utsman bin Affan, tapi sedikit jumlahnya. Tapi pada abad ke-13 jumlah kaum muslimin di seluruh Nusantara ini sudah melampaui jumlah umat Hindu dan umat Buddha. Itu sebabnya di mana-mana muncul kerajaan-kerajaan Islam, mulai dari Sumatera, di Semenanjung sini, sampai ke Jawa, sampai ke Sulawesi, sampai ke Tidore dan Ternate. Kerajaan Islam di mana-mana. Cuma yaitu tidak bersatu. Nah, begitu datang bangsa Eropa, ini dijajah semua, diadu-adu domba. Nah, jadi sekarang kita sudah merdeka semua. Bagaimana kita ya bersatu untuk mengembalikan peradaban Islam itu ya tampil dengan tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bergiliran. Kekuasaan itu dipergilirkan di antara umat manusia. Kalau dulu orang Arab sudah berperan, orang Persia sudah, orang Turki sudah, tantangannya kaum muslimin Nusantara, bangsa Muslim Melayu ini saatnya. Apalagi menurut ramalan banyak ahli, kawasan cekung Asia Pasifik ke depan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan industri masa depan. Perwakilan dunia Islam di kawasan cekung Pasifik ini, iya dunia Muslim Melayu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita lanjutkan ini forum ini, bagus sekali. Kita buat ini forum ini berlanjut rutin, sambil kita bertukar pemikiran, brainstorming, what to do dengan konkret, what to do. Jadi saya rasa forum ini perlu ada, dilanjutkan dengan melibatkan semua elemen dunia Melayu, sampai pun ke Kokos, ke Christmas Island, ke mana-mana, termasuk Thailand, Filipina, kita ajak. Bagaimana kita bersama? Jangan sampai ada yang ketinggalan seperti Vietnam. Masya Allah saudara, di Vietnam itu ada kelompok Muslim yang cara sholatnya campur aduk dengan Hindu dan Buddha. Sampai sekarang dakwah yang belum selesai. Nah, jadi kita perlu mempersatukan semua kekuatan Asia Tenggara, Islam Nusantara, bangsa Muslim Melayu untuk bersatu membangkitkan kesadaran peradaban. Kurang lebih begitu. Nah, apa yang mesti kita kerjakan? Ya tentu satu itu. Yang kedua, usul konkret aja. Sejarah peradaban Islam itu mulai dari hijrah, dari Mekah ke Madinah, ke Yasrib, lalu dibangun di situ peradaban, diubah menjadi kota peradaban namanya Madinah. Maka tahun hijrah itu adalah ya kan, cikal bakal peradaban Islam dunia. Maka kita harus luruskan ini soal global calendar Islam ini. Terus terang aja, kemarin saya sebagai pembina Al-Azhar, kami sholat di Jakarta itu hari Ahad. Pemerintah NU Muhammadiyah itu memutuskan hari Senin. Padahal ya Allah, jam 3 malam itu sudah sholat Idul Adha di Mekah. Beda antara Jakarta dengan Mekah itu 4 jam.
Maka jam 7 pagi kami sholat. Pemerintah baru besoknya, hari Senin. Nah, mengapa begini? Umat Islam, dunia Islam kok tidak bisa bersatu dengan soal kalender? Padahal kalender ini adalah simbol persatuan peradaban dunia Islam. Zaman dulu kita ini menggunakan teori metode hisab dan ru'yat, pakai matlak, regional. Nah, kita ada mabim di sini. Zaman sekarang tidak perlu lagi zona-zona itu, cukup Google aja. Jadi mazhab baru ini namanya mazhab globalisasi. Nah, sudah, apalagi Idul Adha, Masya Allah, haji itu Arafah. Nah, kalau Idul Fitri masih oke lah. Jadi ini satu agenda yang menurut saya penting diprakarsai oleh kaum muslimin Nusantara. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita ini adalah negeri yang kaya sumber daya alam, sangat kaya. Dan semua negeri muslim kaya sumber daya alam. Sayang kualitas sumber daya manusianya belum sebanding. Jadi kita ini kaya sumber daya alam. Itu sebabnya seluruh negeri muslim dijajah oleh Eropa. Selain karena alasan the gospel, the glory, the gospel, tapi juga gold. Itu jadi tema dari penjajahan bangsa Eropa. Jadi pertimbangan dan alasan ekonomi itulah jadi latar belakang kita dijajah. Coba kalau dunia Islam ini miskin, tidak ada sumber daya alam, tidak akan mungkin dijajah. Inilah yang digambarkan oleh Joseph Stiglitz, escaping from natural resource curse. Bagaimana lari dari kutukan sumber daya alam? Maksudnya sumber daya alam itu anugerah dari Allah di satu segi, tapi bisa jadi sumber kutukan kalau manusianya tidak bisa ngurusnya, tidak bisa mengelolanya. Nah, inilah yang sedang dihadapi oleh dunia Islam. Kita tidak bisa ngurus kekayaan alam anugerah Allah itu, maka orang lain yang ngurusnya. Maka di bidang ekonomi rata-rata termasuk di Indonesia, Malaysia yang menguasai pendatang. Nah, harus ada kesadaran baru ini, bagaimana ini menggerakkan ya kolaborasi ekonomi ini, ya kan? Saya pernah menggagas di Riau, buat sama gubernur Riau, kita harus membuat gerakan Melayupreneur. Karena bangsa Melayu ini, ya kan, wallahu alam kalau di Malaysia mungkin lebih rajin. Tapi kalau Melayu kami di Indonesia itu, ya kan, maunya jadi pegawai negeri, tak mau jadi pengusaha, maunya pegawai negeri atau jadi pegawai, jadi pekerja. Maka kurang yang namanya entrepreneur di dunia Melayu. Maka saya rasa ini pun penting untuk kita prakarsai untuk membangun peradaban. Nah, yang keempat, nah ini yang penting juga, yang terakhir, saya pernah menggagas di zaman Pak Habibie jadi presiden. Sayang presidennya tidak lama. Saya bilang kunci peradaban Islam masa mendatang itu adalah bagaimana dia bisa menyelesaikan hubungan dengan Barat, Islam and the West. The West sekarang menghadapi ancaman baru di East, Chinese dan geng sekutunya. Nah, Islam ini bagaimana berpirau di antara dua ini? Islam itu harus menjadi solusi kemanusiaan. Bagaimana caranya? Jadi saya usulkan kuncinya adalah menyelesaikan reconciling, ya, relation between Islam and the West. Kuncinya terletak di Abrahamic reconciliation. Bagaimana merekonsiliasi hubungan persaudaraan antara para pemeluk millata Ibrahim, Kristen, Yahudi, dan Islam. Maka saya dulu mengusulkan, hampir jadi, tapi gak batal karena Presiden B.J. Habibie tidak terus, ialah World Summit on Abrahamic Reconciliation. Kita undang semua tokoh agama dan semua tokoh politik dari agama besar tiga ini,
Amerika terbesar Protestan, Brazil terbesar Katolik, Rusia terbesar Ortodoks, Islam Melayu kita terbesar, lalu kemudian Iran, lalu dengan Israel dan Palestina plus Vatikan. Kalau ini berkumpul, pendekatannya adalah rekonsiliasi keberagamaan. Jadi jangan perang, jangan pendekatan politik. Kalau urusan Palestina selesai, two state solution, separuh masalah dunia selesai. Dan hanya Islam bisa punya hubungan dekat dengan Barat dan juga dengan Timur. Saudara-saudara, salah satu negeri dengan penduduk besar Muslim adalah China dan Rusia. Jadi peradaban Islam ini harus bangkit, dan dia yang memberi solusi bagi perdamaian dunia masa depan. Yang harus inisiatif ya harus adalah kita Islam Nusantara yang belum kebagian berperan di sepanjang sejarah. Ini giliran kita. Itulah kira-kira Bapak Ibu untuk memprovokasi supaya kita ini melanjutkan usaha ya yang sangat mulia ini untuk dialog terus menerus. Ya, the revival of Islamic civilization in the future, starting from Southeast Asia, Islam Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.